Rasulullah, inna syara'i al-islami kad kasurat alayya. Maka dia, ya suruh nepung Allah Ta'ala, ini agama ini sudah banyak sama saya. Maksudnya, mega ni wiseng, mega ni uamalkan. Padullani ala amalin. Berikan saya, ajarkan saya. Si diamala atas bihi. Yang saya andalkan. Tapak guru nggak kasih aga kira-kira amala wak ding wandalkan. Saya amalkan dengan rutin, saya continue. Aga nasa nabita. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Kaya mau kataninge. Taparica kirilamu nasabak sikri. Nah, de guru tak modal dia mengatakan, parengeran na atai kupuangi masompa asanna. Parengeran na pung Allah Ta'ala sebagai balasannya, pamase asanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan kita muliakan bersama ulama kita Andre Guruta Muhammad Yusuf Esos MA. Bersyukur malam hari ini saya bisa bersama beliau di tempat ini. Ternyata mungkin besok beliau sudah ke Jambi lagi. Ya. Sudah bukan miliknya Andrelia tapi miliknya Indonesia. Ya. Para orang tuaku, para tokoh sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, walaupun bulan lalu nampaknya kita alpa pengajian, ya lupai. Malam hari ini kita tidak ada tambahan Bapak Ibu. Jadi saya melaporkan ke Guruta ini bahwa pengajian yang sifatnya rutin bagi saya itu pelan-pelan. Artinya tidak banyak kita bahas. Taruh ni cek deh yang penting matamai. Dalam artian ada betul bisa diamalkan. Utamanya oleh yang menyampaikan itu sendiri. Ya. Yang lalu dan sudah berapa kali ketemu channel ini, FR Diab ini, mungkin beliau juga selalu mengatakan, iya tutur pembahasan Pak Ustaz. Memang begitu, banyak yang kita bisa baca seperti di buku ini. Megalada wadilai baca kue. Tapi aga na gunana tuli bahas, letek, nadega aga monro. Yang kita inginkan itu sedikit bisa diamalkan. Di tempat-tempat lain yang pengajian rutin juga seperti itu, termasuk pesantren sendiri begitu juga. Tacek deh mi, bahkan itu kalau pengajian sama anak-anak kadang cuma 3 baris. Mari kita baca kembali karena ini yang saya bahas kalau tidak salah pertemuan yang lalu. Saya bawa kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi, maka dia Andre Guruta wa fi khabarin. Yang lalu juga kita baca ini. Dalam satu khabar riwayat anna Jibril alaihi salam ajabu malaikat Jibril qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makkadai kunabitta inna Allah ta'ala yaqul majabu pun Allah ta'ala makkadai a'taitu ummataka ma lam u'ti ummatan minal umami. Engkau tunasa pun Allah Ta'ala walikum ma'mu Muhammad de nang kawak berang tidak pernah saya berikan kepada umat-umat yang lain mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa saya tidak pernah berikan ayat ini. Tentu Rasulullah penasaran. Rasulullah bertanya, wa madzaka ya Jibril? Yang mana itu ayatnya ya Jibril? Ya, tegan itu ya senabita. Faqala Jibril menjawab,
qauluhu ta'ala yanaritu adanna pung Allah Ta'ala. Kan Jibril ini pembawa ayat. Pembawa ayat-ayat Allah ko nabinna. Jadi nesa Jibril maka ye pura-pura ye. Maka dai ye de nang kaye. Agero fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Itu surah Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah 152. Kalau kita mau baca kembali di rumah bisa dibuka kembali. Fadhkuruni adhkurkum. Ingeraka adhkurkum. Ingeratoko. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun. Jangan kamu ingkar. Maka dari Jibril, lam yakul hadza li ahadin ghaira hadhil ummah. De nang kayayaena podang kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita ini. Dua lisannya. Yanaritu perintah untuk masikri dan perintah untuk mapakaraja syukur kepada Allah Ta'ala. Perasaan saya, inilah yang paling banyak saya sampaikan, wasiatkan kepada anak-anak di pesantren. Jadi pembahasan apapun pembahasannya itu selalu kubelokkan ke zikri. Agana Sabari, ini dibahas oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur. Beliau mengutip banyak pendapat riwayat ketika menafsirkan fadhkuruni adhkurkum. Di antara yang banyak itu makadai fadhkuruni bitta'ah, ingeraka dengan apa tongemu, adhkurkum pasti ingerat toko bil maghfirah dengan dan pengeku. Ini yang banyak dalam riwayat. Ingeraka nasabah apa tokemu ke iya, patuh sama saya, ketaatanmu sama saya, nanti saya ingat kamu, kata Allah, bil maghfirah, dengan ampunanku kepadamu. Jadi insya Allah ku mau patomuki ku puangi, insya Allah maghfirah, dan pengenepung Allah Ta'ala kita harapkan di belakang, di akhir hidup kita. Bapak Ibu, ini pengajian rutin diamanahkan oleh Guru Tak Yusuf kepada saya di masjid ini, jadi nanti ada dialognya supaya lebih memperkaya pembahasan. Ulama-ulama di Sulawesi taruhlah seperti Andre Guru Tambo Dalle, makadai iya ro parengeranna atai kupung Allah Ta'ala masompa sana. Jadi tega ki monro kemana kita pergi, ya ko masikri ki marengera ki kupung Allah Ta'ala masompa ki asanna walaupun uku ki galunge. Dilihat orang dari jauh, woi Pak Jamalino ye, orang tidak paham dan biarkan saja mereka tidak paham. Bagus kalau mereka tidak paham. Padahal kita itu sementara menyembah kupung Allah Ta'ala. Kenapa bisa terjadi? Nasabah iya ruwati tak tulisi kontak kupung Allah Ta'ala. Merengerak kupuangi. Inilah yang saya maksudkan. Biarlah sedikit, untuk apa lebar-lebar banyak kita pelajari. Sedangkan kita tidak mengamalkannya atau kurang mengamalkannya. Tapi ini kepada anak-anakku ini saya mengatakan begitu. Kalau kepada orang tuaku ini masih kak situ kena. Mereka ini orang-orang tua kita ini sudah berzikir saat kita ini sebelum lahir. Saya belum lahir, Andre Guru Tak Yusuf belum lahir karena lebih muda beliau 84 saya. 83, kelahiran 83, muda sekali, pantas gagak. Saya kelahiran 76, jadi tua, Mak. Nah, inilah yang sedikit. Cek dek, tapi kita amalkan. Oko ki dapurengi manasu. Nei taman nasu ki oko tawe. Tapi isoson esesena pung Allah Ta'ala. Sementara masom pakai iko puangi. Magatosi. Sementara itu kita juga berzikir irampe pung Allah Ta'ala. Baik itu memakai lidah. Karena itu banyak dalilnya. Atau memakai atita. Ada sahabat Nabi
Abdullah bin Busr asalnya. Ini sahabat Nabi Taro. Nala deceng, selalu ada sahabat yang mewakili datang bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami kad kasurat alayya. Maka dia, ya suruh Allah Ta'ala, ini agama ini sudah banyak sama saya. Maksudnya, mega ni wiseng, mega ni uamalkan. Padullani ala amalin. Berikan saya, ajarkan saya. Si diamala atasabbasu bihi. Yang saya andalkan. Tapak guru nggak kasih aga kira-kira amala wak ding wandalkan. Saya amalkan dengan rutin, saya continue. Aga nasa nabita. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Kayak mau keteningnya. Taparica kililamu nasabak sikri. Jadi itu bukan ibadah biasa. Ibadah luar biasa. Bahkan ketika seorang sahabat mega ini amalkan, menghadap kepada mengolok ku Nabi taga kira-kira yang bisa saya andalkan, maka dia Nabi taparicaki lam na taruh sikri. Saya ingat pesan orang tua saya masih hidup Bapak Ibu. Inilah juga pesan dari orang tua saya setiap ketemu. Jadi saya kalau pulang kampung, lisa naro pembahasan tulia tutu ya. Zikir. Onroelo naro naita, anak-anak tulima zikir kupuangi. Bahkan saya sudah menjadi sarjana, bapak saya juga masih membahas tentang zikir itu kepada anaknya walaupun saya sudah tua di depannya. Dari saking maunya. Maka saya juga kepada anakku dan kepada anak-anakku di pesantren, inilah pesanku paling banyak. Itu anakku kalau ku bawa pergi ke sekolah, dan ini saya sering ceritakan di channel ini. Iyo anakku ku ganden ni motor anu ka sekolah mau pamula SD mau pa kelas di. De tidak ada pesanku yang lain makada ranking kona belajar kona urusannya gurumu di sekolah. Yang saya pesankan itu kalau turun dari motor, ajak mual lupai sikirikmu. Ajak mual lupai sikirikmu ah. Iya, ajak mual lupai. Ternyata itu ada hasilnya. Ada hasilnya Pak Ustaz. Itu anak saya bilang sama saya, tapi nanti ini kelas-kelas 6 nih sudah bicara sama saya. Kalau tidak salah ya kelas 6 atau sudah sanawiyah. Aga na podanga. Pak, samaku si Pak bicara ke apung Allah Ta'ala. Dia bilang. Saya bilang itu minta hasilnya kalau dirutinkan. Itu hasilnya. Dan mungkin karena Irampe ini bukan mau mengatakan yase ka atau magat, bukan. Ini at-tahaddus bin nikmah saja. Syukur ka kupung Allah Ta'ala. Itu anakku sudah ketemu dengan Nabi Muhammad masih di umur SD. Bahkan sudah 4 kali pengakuannya sama saya. Sudah 4 kali dia ketemu Nabi Muhammad. Mungkin karena sikirina. Karena sikirina itu. Jadi sahabat Abdullah bin Busr, ajarkan saya apa kira-kira? Maka Nabi Ta'ala yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Paricaki lilamu nasabak sikri. Artinya ini, gerak-gerakkan lidah untuk rampai pun Allah Ta'ala. Susah Pak Ustaz untuk menyebutnya dengan lidah. Oke, jangan pakai lidah, pakai hati saja. Pakai hati. Kalau anak-anak kita bertanya, nang kalinga mo kapung Allah Ta'ala, nai tamugi kapung Allah Ta'ala, nai sebo kapung Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada itu dalam hati. Agar na sepung Allah Ta'ala kukurangi. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Iya tu pancaji na sepung Allah Ta'ala tawe, rupa tawe. Iya bin ru'i. Bikinan saya manusia itu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan saya paham, saya mengerti, saya tahu matuas itu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Tongengi mak galu, si bisi hati tapung Allah Ta'ala, Allah, Allah, atau la ilaha illallah, nesek kupung Allah Ta'ala. Itu luar biasa. Ini pembahasannya biasa-biasa, tapi kalau guru yang bahas itu sangat mendalam. Dan saya selalu mengikuti ceramahnya beliau. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis qudsi, betulna
Adanna pun Allah Ta'ala, tapi Nabi Muhammad yang bikin redaksinya. Hadis qudsi. Maka dari pun Allah Ta'ala, man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Ni gini kita tahu. Nengeraka dalam jiwanya, ukwatinna di dalam batinnya. Tapi kalau dalam tasawuf itu masih dipecah lagi itu zikir di dalam. Ada zikir ruh. Bagaimana caranya? Ada zikir sir. Mungkin pembahasan kita tidak sampai ke sana. Dia udah apir untuk membahasnya. Banyak anak-anak kita ini ikut pengajian, pegang-pegang kitab. Ini anak pesantren, Masya Allah, sudah mencatat-catat ini. Tidak usah itu yang tinggi kita bahas. Penceramahnya sendiri mungkin belum ke sana. Biarlah yang biasa-biasa saja. Nangerang pun Allah Ta'ala kuatinna. Agar sepung Allah Ta'ala dzakartuhu fi nafsi. Wingerang ya tu tahu fi nafsi, dalam batinku. Kemuliaan yang luar biasa narampi ku Allah Ta'ala. Nah, de guru tak modal mengatakan parengeranna atai ku puangi mas sompa asanna. Parengeranna pun Allah Ta'ala sebagai balasannya pamase asanna. Ande guru tak modal itu. Kalau dalam tafsir Ad-Durrul Mansur tadi banyak mengatakan iya ku marengerang ya teh dengan ketaatan nengeratoki pun Allah Ta'ala dengan hak dampeng. Iya. Semuanya bisa masuk, Bapak Ibu sekalian. Itulah kekayaan pembahasan dalam Pak Diseng syariat agama kita. Ingeraka ingeratoko. Jadi biarlah pengetahuan sesedikit ini tapi lay pakai. Haga gunana ku lay pakai. Punya motor mewah tapi dia lay pakai. Pakailah. Ini kadang ku kasih tahu anakku biasa bajunya itu dari saking disayangnya jarang dipakai. Akhirnya apa? Dikasih ke sepupunya. Kenapa? Tidak muat. Ya kan? Pakailah. Ini zikir. Konsepnya sudah ada di kita. Kita pakai. Bagaimana caranya pakai? Itiwi iku galunge, itiwi iku dapurenge, satu jangan dibawa ke WCW. Ajak kamatama kimat itiwi ki pilang-pilang ke WCW. Dilarang sebagai penghormatan. Tetapi itu zikir, bahwa zikir itu memang dega agak kui di atai. Dan ini diungkapkan oleh Guru Ta'ambur Rahman Nambodal. Iya itu zikir dega agak kui di atai yang kegupung Allah Ta'ala. Dan itu bisa kita rasakan. Masuk WC, irisan nih, maka tidak boleh menyengaja masikri di WC, tapi datang. Agak betul nih, bahwa iya tuh pada ngerangnya, dega agak kui di atai, tapi engkau kupung Allah Ta'ala. Buktinya, kita tidak bisa bendung ketika kita ada di WC. Kalau dia datang sendiri, tidak apa-apa. Sementara di WC, buang air, datang itu, dia namanya gagal, karena bukan kita yang berusaha mendatangkan. Tapi ia rupa bere pulih rupung Allah Ta'ala. Ia tu sikiri parengerangi nasan regru tambo dalle dega gakui di atengka kupung Allah Ta'ala. Buktinya itu tadi. Biasa kita bendung, tidak mau, malah dia datang. Biasa kita paksa mau, dia tidak datang. Allahu Akbar. Segala rupan yang datang, tania na parengerang kupung Allah Ta'ala yang datang. Pekerjaan datang, cucian datang, manas datang semua. Ada saya baru-baru dari kampung dari Jawa. Ada orang yang mengaku ke saya, iya naseng Ustaz, iya anak naseng. Oh ku jama-jamangi tuling kasih kiri ku kupuangi, tapi ku mas sempajang magi na tak deng. Si ditoro keajaiban, kenapa tak balik-balik? Di saat dibutuhkan dalam sholat ini gangguannya besar. Mungkin memang setan itu berusaha sedemikian untuk mengganggu kita, karena ini lisekna itu sempajangi parengerang. Bukti satu, bahwa ia rosi kiri etania kuidi engkau kupung Allah Ta'ala. Dan itu sudah diungkap dalam Quran, wa ma yadhkuruna illa yasha Allah, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah.
Pura de na maringeran na sa pong Allah Ta'ala ya tutawe. Illa ayasya Allah. Kecuali na poelo pong Allah Ta'ala. Jadi kung kaparingerak watita, elok na pong Allah Ta'ala itu natama. Buktinya bahwa juga di itu tidak ada di kita nabita. Napa guri kalau bukan anas muasya wal lupai sas. Allahumma upa guri kenasa. Allahumma ajak mual lupai lau dongenge nasang nabita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni tulunga bantu saya. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk merengerak kuidi. Ini adalah redaksi pengakuan bahwa iya tu sikiri tania di punna na pun Allah Ta'ala. Jadi kalau itu juga bisa ditandai bahwa selalu engkau pak berena pun Allah Ta'ala narikutulin ke sikiri ta. Dan ini tidak akan bisa datang kalau kita tidak rutinkan. Inilah semoga pengajian-pengajian sesingkat ini Bapak Ibu. Nasabah kena sijang ini sudah mau jam 7 lagi. Biasanya pengajian rutin maghrib itu jam 7 pas itu saya sudah buka dialog. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi mari kalau orang tuaku ini hanya bahasanya, marilah kita tingkatkan, dipertahankan. Engkau si bahasa sahabat mengulu kuna bita. Ya Rasulullah, amala aga kami nama kesing. Bayangkan jawaban Rasulullah apa? Antamuta narekomate kumatu walisanuka ratban bidzikrillah. Iyatulillamu marica imasikri. Itulah amal paling bagus. Ketika madan ni lengan ni madan ni nasa nabita itu lillahi tulimasikri. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak dirutinkan waktu sehat. Makanya Andre Guru Tambo Dalek dalam Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq makadai keadaan nabita yamutul mar'u ala ma ya'ishu alai. Orang itu akan mati dengan kebiasaannya. Syekh Amin Kurdi dalam kitab Tanwir, buku yang saya ajarkan anak-anak di pesantren, mengatakan annahu ma kana ya'luful insanu fi hayati ya'udu dzikruhu inda mautihi. Apa yang dibiasakan wettun nama dising itu akan menguat pada saat mau meninggal dunia. Jadi kita-kita yang selalu mengaji, biasanya ini kalau habis maghrib dia itu narewo ke bolana, engkau masih akan jama mengaji, masih cerita yang baik dengan teman. Tidak mungkin cerita jauh masih cerita deceng. Itu nanti kalau meninggal dunia, itu menjadi kebiasaannya, akan berzikir sendiri, akan ngaji sendiri. Memang ada maka dari Nabi ta lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapak guru itu madammu, tu meloi mate dengan la ilaha illallah. Tapi peko cara na meloi pak guru na lena tulima sikri materu, tidak pernah berhenti karena itu datang sendiri. Dan ini tidak bisa diprogram maka dah melo pak matu mate maka dah la ilaha illallah. Kalau bisa, tapi biasa tidak bisa. Dan sudah banyak kejadian orang tidak bisa. Dan yang menyaksikan itu sendiri adalah saya. Saya juga ini sering ceritakan. Saya umur sanawiyah. Engkau tomadak kasih. Engkau tomadang. Saya ceritakan ini luarnya. Mudah-mudahan dalamnya Allah yang tahu. Luarnya mengolok kak saya menghadap ke selatan. Pakai celana pendek. Karena saya diminta oleh teman. Mau mirmatin bapak aku. Bacain kasih la ilaha illallah. Jadi itu udah gak masuk leka. Saya pakai celana coklat itu masih kubayangkan diriku. Aku pudangi. Nih baca la ilaha illallah. Dia baca mikasan. Apa dia bilang? La ilaha. Anda gak malah. Itu peristiwa tidak bisa saya lupa. Saya ulangi. Aga betul anda gak malah. Itu bahasa Mandar. De ule. Betul de ule paterui. Jadi saya ulangi. Nih baca la ilaha illallah. Nah ulangi kesian. La ilaha. Anda gak malah. Begitu suaranya. Saya masih kutiru itu suaranya Pak Ngerala. Dia lupa. Setelah itu maka dede ule ada bunyi di tengah sekala. Labak Tony. Saya berprasangka baik karena ini orang baik ini. Orang baik ini. Kemungkinan lidahnya memang sudah keras sehingga hati dapat terus. Insya Allah semoga begitu. Karena ini adalah orang baik.
Tetapi fakta yang saya lihat luarnya, ternyata la ilaha illallah yang begitu pendek dan lipat terus. Makanya ada nandre guru tambo dalek satu riwayat yang disebut dalam kitab Al-Qaulus Shadiq, yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaih. Orang akan mati dengan kebiasaannya. Jadi apa kebiasaan tak? Mudah-mudahan zikir ini dari hasil pengajian kita menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Mana-mana dibawa bekerja, tidak apa-apa orang bekerja serius. Maksudnya, ya kok masa sak to ngengi luar dalam, tidak apa-apa, bagus. Ya kok mak galu to luar dalam, tidak apa-apa, tidak berdosa, Bapak Ibu. Tetapi ada orang cerdas, apa itu? Mak galung isaliweng, mak bingkung isaliweng, mak dare isaliweng, tapi itu hatinya selalu baku kontak dengan Tuhan. Dua pahala jalan, pahala mencari rezeki halal dan pahala zikirina. Inilah juga hadis yang paling banyak saya juga sering sampaikan melalui channelnya beliau ini. Agana sanabita, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurillaha ta'ala fiha. De tugaga na sesekali suruga kecuali sidi. Apa itu? Ala sa'atin marrat bihim, engkana waktu biasa kolino dia pakai, lam yadhkurillaha ta'ala fiha, de na pakai masikri merengerak kupong Allah ta'ala. Lisa suruga ini Pak Ibu lisa suruga nih Lisa suruga nih calon penghuni surga di padang mahsyar diperiksa, calon penghuni surga. Masa sekali mau piye coba no pakai masikri, ro biasa mage ada masikri. Masih menyesal padahal neseng ya lena maka melo nak tama surga. Masa sekali mau. Dan itu dibahas oleh ulama dalam syarah hadis. Ada yang syarahnya mengatakan, ya ku taman iku surga, taddeniro sesekali. Tidak ada kalau sudah di dalam. Sehingga yang dimaksud masa sekali ini adalah pada proses pemeriksaan di padang mahsyar. Kalau sudah masuk, hilanglah semua penyesalan. Karena penyesalan itu adalah bentuk ketidaksenangan. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini anak-anak kita alhamdulillah kayak begini ikut pengajian. Mau diajari untuk anak-anak berzikir pada Allah. Ya. Jadi zikir lisan angkadal lelena. Ya la ilaha illallah. Tega Pak Ustaz Milo lagi pakai. Kalau dengar ceramahnya Andre Guru Tak Yusuf, oh ya banyak sekali zikir yang diajarkan ke kita. Tega subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dia Nabi ta dena marigaga kamu bolak-balik Allahu akbar di depan, subhanallah di belakang. Silakan dibolak-balik bisa. Tetapi urutan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika ketemu di langit ketujuh waktu nama Mi'raj. Akri minni ummatakas salam. Ya Muhammad paletu kengak selek umatku, podangi umat tak makada. Ini tanam-tanaman surga di belakang, karena waktu itu Nabi Ibrahim sandar di Baitul Ma'mur, di dekatnya surga. Nah podangi Nabi Muhammad SAW, itu tanah-tanah surga di sini. Kalau umatmu mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tumbuh pohon tanya ku andrelie di surga. Riwayat yang satunya mengatakan bahwa tanaman surga itu adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi maca taweh lai pasti sambusi sengi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya itu dua riwayat itu, tetapi kita satukan sehingga ialah mana ini dua. Ingerraka ingerat toko paringerata di atai ko pung Allah taala masom paki makasibia kiasanna paringeranna pung Allah taala kuatanna pamasya sanna. Jadi yang naik dari kita penyembahan, yang turun dari Allah adalah rahmat. Kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu rahmat mengalir terus dari atas ke kita. Kalau kita kasih mengalir dari bawah ke atas. Tetapi ia setengah yaitu parengerange nasabatane di punna. Iole pung Allah Ta'ala mak bere daripada idi.
Sehingga ada lecu-lecu ada dapat tasawufi maka dah alena merengerangi kualena. Kenapa bisa? Alena merengerang kualena sabab sebelum kita berzikir alena yolok merengerang. Dapat yoro merengerangin nawalek kuidi. Baru kita pantulkan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi sitonganna yolo pun Allah taala merengerang daripada ini. Ya. Kata-kata kedua daripada tasawuf. Iya kuidi mopa melok merengerang sila deki. Tapi kupunne parengerang mak beri parengerang magampang. Okay? Makanya Rasulullah, saya ulang. Iya kuidi berusaha untuk merengerang, nasapat tasawuf. Iya kuidi mopi atai berusaha untuk merengerang sila deki. Tapi kupunne parengerang mak beri parengerang magampang. Itu kan kata-kata yang sangat dalam betul. Makanya Rasulullah mengajarkan ilawi kupung Allah Ta'ala. Ilawi. Puang bantu kau untuk merengerak ku ini. Nah sebab kupung Allah Ta'ala bantu kita merengerak. Biar kita kemana? Akan ingat. Sebab apa? Kupung Allah Ta'ala mak bere. Siapa yang mau halangi? Kalau Allah yang ngasih. Sebelum buka tanya jawab. Ada sahabat lagi mengolo. Tapi tanya aku Nabi dia menghadap ke istrinya. Ini ada di Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah Riyadhus Shalihin mengutip dari Sahih Muslim. Mangoloi sahabat Nabi bainena Sayyidah Aisyah. Kenapa dia menghadap? Dia bertanya, ya Aisyah, maragaraga batena Nabi merengerang masih kiri kepuangnya. Ini sahabat bertanya sebab Sayyidah Aisyah kan satu rumah. Bagaimana caranya Nabi masih kiri? Karena Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani. Iya ronasan surona pung Allah Ta'ala nabita. Masikri pung Allah Ta'ala fi kulli ahyani risinin nawattunna. Sikri mana lisan. Berdiri masikri, duduk masikri, liuk masikri. Bahkan ada pengakuan Nabi, matinroi mataku wala yanalu kalbi. Dia ruatiku dan kana matinro masikri kupung Allah Ta'ala. Biasa kita lihat orang senam. Orang senam itu yang pintar disempat di depan. Ini yang di belakang ini mengikut sama yang di depan. Yang paling jago pasti itu yang di depan. Itulah Nabi yang memberi contoh menjadi tauladan dalam berzikir. Dia nang kana patu. Kita ini yang di belakang itu masih kiri, apalagi kalau dikela orang salah-salah batena tapi tetap melihat ke depan, tapi salah-salah mau pak. Begitulah juga kita. Namo pekko bateta macin rolai nabita setengah mati juga memang kita harus akui. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar. Tapi sebelum pindah ke pembahasan itu, saya membuka waktu untuk dialog. Jangan ajak kamu ke paku tanah. Tapi bagusnya ini pengajian tak Ustaz. Kalau kita tidak ada juga, dia gak ke paku tanah. Berarti napahang. Dia gak ke paku tanah. Itu bagusnya berarti napahang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatannya langsung saja Pak ya. Saya tadi Iya. menyampaikan masalah zikir. Iya. Bacaan apa yang sebenarnya yang lebih afdal kita baca dalam zikir? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah termasuk zikir apabila saya sementara makhluk baca Al-Quran? Itu yang selanjutnya. Iya. Kemudian selanjutnya Mega kan? Banyak katanya. Pembahasan. Iya. Ini dalam pengurusan jenazah. Iya. Sering ada orang bertanya, mana yang lebih afdal? Memandikan jenazah dulu baru taksiyah atau taksiyah dulu baru dimandikan? Iya. Ya mana kira-kira yang lebih afdal? Iya. Kira itu Pak. Terima kasih. Pertama, bacaan apa kira-kira yang paling bagus dalam berzikir? Riwayat yang sahih makanya Nabi Abdul dzikri fa'lam annahu
La ilaha illallah. Itu sudah ada redaksi hadisnya. Zikir terbaik itu adalah la ilaha illallah. Itulah penentu seseorang beriman atau tidak di zikir ini. Ya. Jadi sudah ada redaksi hadisnya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya di ajaran-ajaran tarekat itu, itulah zikir yang menjadi andalannya. Biasa kalau baru belajar, kamu 600, kamu 1000. Kenapa beda-beda ini? Ini ada 100, ini ada 1000, ini ada 3000. Nah, sebab itu mursyid tahu kondisi murid-muridnya. Oh, kok bisa? Kata-kata kok bisa ini bagi yang tidak mengalami, tapi kalau mursyid tahu. Ini sekarang banyak menentang ini karena dia tidak tahu. Bidah, tarekat bidah. Aduh, janganlah cepat mengeluarkan itu. Guru kujolo. Ini gampang-gampangnya pandit. Jadi itu level mursyid tahu. Sehingga ini 300 ini. Oh, ini 1000 ini. Nah, jadi kalau seperti Khalawatiyah Saman atau Khalawatiyah Yusuf itu, Syekh Yusuf, jadi ditarik dari pusat dan itu kita pelajari. Harus kita talaki dengan mursyid. La ilaha illallah. Jadi illallahnya itu berakhir dipukulkan ke jantung sini. La ilaha illallah. Ini goyang-goyangnya ini, itu orang yang tidak belajar dikatakan mak date, mak joge. Ada dalilnya semua kalau diurut ke atas dari mana ini goyangan ini? Dari gurunya di atas itu Sayyidina Ali. Makanya itu yang disebut dengan tarekat mu'tabarah. Aga setarikat mu'tabarah, tarekat dena petu gurunna. Poletega ye, pole ku gurunna. Poletega ye, gurunna. Copona yase Sayyidina Ali. Poletega Sayyidina Ali malah, pole ku nabitta. Maka rantai yang putus itu, ini tarekat tidak mu'tabarah. Itu tidak dipakai. Karena ada kekhawatiran, petu gurunna ye, niga gurunna ye. Tidak jelas, jangan diambil. Itu bukan tarekat mu'tabarah. Tarekat mu'tabarah seperti Naqsabandiyah, jelas gurunya ke atas. Ada Khalawatiyah, jelas gurunya ke atas. Sadiliyah, jelas gurunya ke atas. Ini orang yang tidak mentarekat ini kadang menyalahkan, lihat dari jauh. Agak betul. Jolo, kamu tidak belajar. Jadi Abdalul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya baca di kitab Tanwir, mohon maaf saya tidak ke buku hadisnya, Bapak. Ada dikutip oleh Syekh Amin Kurdi, Abdalul Dzikri qiraatul Quran. Di hadis yang lainnya mengatakan sebaik-baik zikir adalah mak baca Quran. Jadi kalau mak baca Quran ini mas zikri ki asanan sabayaru adana pung Allah Taala. Adana pung Allah Taala baca itu masuk dalam zikir, bahkan dalam satu riwayat itu zikir juga termasuk kelompok zikir terbaik. Jadi kalau mak dong pengen mengaji ki mas zikri ki asanan. Kau main kalau satu hekto. Kul huwallah materu ini macamnya bekas ya agak kul huwallah, sedangkan dibaca satu kali pahalanya sama sepertiga Quran. Dibaca 2 kali 2/3 Quran. Dibaca bekas telu kul huwallah pada kok patemeri kurangi 1 kali. Bukan main pahala. Nah ini satu hekto Bapak. Kul huwallah macamnya berapa kali tamat Quran. Inilah kata Rasulullah mas sesekali tahu namoli sesuruga mas sesekali moto. Apa sebabnya? Megalak de pahala dibuang-buang Bapak Ibu. Jadi semoga kita pateru Pak. Ya kumak dompengi ngaji. Asal jangan kasih keras kebiasaannya ini menjadi fitnah. Bapak mengaji. Mapa mula ni nasa. Mapa mula maga ya roh. Nasa mapa mula maga. Padahal orang mengaji. Makanya itu tidak usah kasih keras. Cukuplah kita saja yang tahu. Sekarang takziah. Yang mana bagus takziah? Ini takziah ceramah di orang meninggal itu hanyalah adat kita. Adat takmiyah engkau takziah. Yang aslinya di dalam seperti kita fikih sunnah ya sengimat takziah itu datang ki ke rumah orang mati, duduk sebentar mengatakan sabar ki lo doangengi baru pulang. Itu asalnya takziah. Adapun ada ceramah itu sudah
masuk dalam budaya kita. Saya waktu di Mesir 4 tahun. Itu kalau ada orang mati, caranya takziah bukan ceramah, lain juga. Bagaimana caranya? Pasang tenda, kemudian gantian itu kari-kari, bahkan kari internasional itu mengaji. De gaga korakuyolona, karena dia hafal Quran, mengaji dengan suara yang bagus ganti-gantian. Itu model takziahnya. Jadi sama kalau diceramain, nasabak mana pahangi mabas Qurannya. Dia paham Quran, berbahasa Arab. Jadi kalau ada orang mengaji seperti diceramai, apa kok idikku maji bawangi? Kita tidak tahu karena kita tidak paham artinya. Jadi kita ceramah takziah. Persoalan mana didahulukan, mandi dulu atau baru takziah? Tidak ada aturannya. Tega-tega. Kalau melihat waktunya. Tapi kalau saya biasa kusarankan begini. Silahkan mandikan jenazah saya sambil ceramah. Ya. Biasanya begitu. Tapi ini tidak ada aturannya seperti itu. Banyak yang tidak diatur oleh agama, termasuk seperti itu. Karena memang takziah itu adalah budaya kita. Daripada duduk-duduk saja orang, maka kesempatan ini mengingatkan mati, mengingatkan pentingnya doa untuk orang meninggal, mengingatkan ini itu, lebih baik diceramai. Lebih baik diceramai. Nah, itu tidak diatur. Apakah ini ceramah sesudah mandi atau nanti sesudah, tidak diatur. Terserah, silahkan keluarga untuk melihat kondisinya, mana bagusnya. Banyak yang tidak diatur, termasuk nerekoi panoi, pasui jenazah, pole bolana, ulunna kayolo ya reka ajena, biasa mah pangiwat tau di tempat ini, ulunna jolo, maka di sini balai ajena jolo. Yang terserah di mana saja, mau tidak diatur oleh agama. Mau bendreng, mau kaki, mau kepala, tidak diatur oleh agama. Nanti diatur itu ketika mau masuk ke dalam kubur. Itu baru diatur. Dari mana? Maka dari Nabi dari arah kaki baru dibacakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu yang diatur. Adapun kalau dari rumah, terserah mau kaki, mau kepala. Waktu Syekh Sa'rawi meninggal, saya lihat lewat di tangannya orang itu jenazahnya Syekh Sa'rawi. Onroy kan tahu, masuk bu tahu. Itu tak putar-putar karena di atas tangannya orang jalan. Jadi silahkan lihat kondisinya, mau mandi dulu boleh, mau takziah dulu boleh. Ya. Cuma biasa mengatakan takziah dulu nanti pi ilai cemi idioi, karena antara mandi mengkapani jangan sampai ada kotoran keluar kalau terlalu lama, itu mungkin pertimbangannya. Oleh karena itu tidak ada aturannya secara syar'i yang mana saja, Pak. Terima kasih. Rupanya ini Bapak mewakili yang lainnya karena banyak pertanyaannya. Jadi yang lain sabar Ki, Bapak langsung 3. Terima kasih Pak Di pertanyaannya. Semoga Nabi Allah Ta'ala hidayah sehingga kita bisa banyak berzikir, menambah zikir tak. Terima kasih semuanya para orang tuaku, Andre Guruta, Muhammad Yusuf, terima kasih sudah bisa duduk bersama kita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.